Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran kita untuk bab 4 yang terakhir ya. Di materi yang terakhir yaitu toleransi dalam keberagaman. Minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang keragaman, berbagai macam keragaman di Indonesia. Setidaknya 4 yang kita pelajari, yaitu ada keragaman sara ya, suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, kali ini bagaimana kita harus bersikap? Ya, bagaimana kita harus bersikap terhadap keberagaman tersebut? Nah, anak sekalian, kali ini kita akan bicara soal toleransi. Apakah toleransi itu merupakan sikap kita terhadap keberagaman? Mari kita pelajari. Ya. Nah, anak sekalian, sebenarnya materi sudah Bapak sediakan di Google Classroom ya. Ada PowerPoint, ada PDF, lalu kemudian ada bentuk doc. Namun kali ini Bapak akan mengambil sebuah materi yang diterbitkan oleh koran Kompas. Judul materinya adalah toleransi dalam keberagaman. Nah, oke. Apa saja toleransi dalam keberagaman? Ditulis di Kompas oleh editor Anam Satriani Putri, Sutrisni Putri ya, sorry ya. Penduduk Indonesia sangat beragam dari sisi suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya itu berarti anak sekalian ada keberagaman karakter, ada keberagaman karakter atau watak, lalu keragaman tempat tinggal, keragaman mata pencaharian, ya, lalu kemudian keberagaman tingkat sosial, keberagaman tingkat pendidikan, ya. Lalu kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terwujud akibat sikap dan perilaku toleran warga negara Indonesia. Nah, keragaman itu anak sekalian di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sampai saat ini alhamdulillah aman-aman saja. Ini berkat adanya sikap toleransi antar warga negara Indonesia. Nah, ini yang menjadi fokus pembicaraan kita. Tahukah kamu apa itu toleransi? Anak sekalian, mari kita pelajari apa itu toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI, dijelaskan arti toleransi yaitu sifat atau sikap toleran. Ya, sifat atau sikap toleran itu toleransi. Apa itu toleran? Toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, inilah sekalian yang perlu kita pahami. Namun biasanya dari pengertian yang panjang ini, toleransi itu diartikan sebagai sikap menghormati dan bekerja sama. Kalau di Indonesia biasanya sikap toleransi itu selalu melekat tentang pada perbedaan agama. Ya, kita harus bersikap toleransi terhadap umat beragama. Ya. Tapi sebenarnya toleransi itu tidak seharusnya diterapkan pada kehidupan dalam beragama. Karena kita berbeda agama lalu bertoleransi, tidak hanya itu. Tapi sikap toleransi itu, sikap toleran ya, atau toleran itu harus diterapkan pada semua keadaan, dalam semua perbedaan, terutama sara tadi, suku, ras, agama, dan antar golongan. Toleransi juga disebut dengan tenggang rasa, yaitu dapat ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain. Ya, kalau tenggang rasa biasa diartikan dengan merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu namanya tenggang rasa. Dan tenggang rasa itu adalah makna lain dari toleransi. Jadi kalau
kita bertoleransi berarti kita bertenggang rasa, merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Bagaimana perasaan misalnya di Indonesia Islam itu mayoritas, ya sekitar 87%. Nah, masih ada agama lain, ada Kristen, ya, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Mereka sebagai minoritas. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka hidup di lingkungan yang mayoritas beragama Islam? Ya, tiap hari mendengarkan adzan, tiap hari mendengarkan orang mengaji di masjid dengan suara yang keras, ya. Nah, bagaimana? Nah, kita sebagai orang yang sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, gitu ya. Kita tidak boleh bersikap semena-mena. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya, betul. Ya, kalau kita tidak menghargai, tidak menghormati mereka yang berlainan dengan kita, yang berbeda dengan kita, maka itu artinya kita tidak bisa mengelola, ya, toleransi dengan baik, dan itu akibatnya akan berdampak sangat negatif. Dampak yang paling parah adalah persatuan dan kesatuan Indonesia yang selama ini terpelihara dengan baik, maka akan tercabik-cabik dan bangsa Indonesia akan bercerai-berai, ya, karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Padahal persatuan dan kesatuan ini sudah mengantarkan bangsa Indonesia ke kemerdekaan. Nanti di kelas 8 kita akan bicara tentang kebangkitan nasional, anak sekalian. Ya, kebangkitan nasional itu bangkit dari sikap kedaerahan, perjuangan yang bersifat kedaerahan menuju persatuan. Hanya dengan 37 tahun kita melakukan, kita ada persatuan dan kesatuan, kita bisa merdeka. Dahsyatnya persatuan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersatu, maka seperti perjuangan sebelum 1908, ya, beratus-ratus tahun berjuang melawan penjajah tapi nggak pernah menang, karena masing-masing berjuang mempertahankan daerahnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan sekalian. Mengapa perlu memahami toleransi? Ya, mengapa perlu memahami toleransi? Tuhan menciptakan alam semesta dengan berbagai isinya yang beragam, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, suku bangsa, agama, dan ras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan berbangsa. Iya, banyak sekali kita mendengar istilah-istilah misalnya beda itu indah, misalnya, ya. Dengan keragaman, dengan perbedaan, hidup ini terasa indah, anak sekalian. Maka perbedaan itu harus kita pertahankan. Dan memang perbedaan itu adalah kehendak Tuhan. Itu sudah hukum alam, bahwa Tuhan menciptakan dunia ini berbeda-beda. Karena Tuhan, kalau dunia ini diciptakan hanya satu jenis saja, maka tidak ada keindahan sama sekali di dunia ini. Bayangkan saja kalau Tuhan itu hanya menciptakan warna merah saja, atau putih saja, atau hitam saja. Atau Tuhan menciptakan manusia itu hanya laki-laki saja, atau perempuan saja. Atau Tuhan hanya menciptakan manusia itu kaya saja. Kalau kaya saja, siapa yang mau bekerja? Atau miskin saja. Kalau miskin semua, siapa yang mau menggaji? Atau diciptakan jadi pemimpin semua, siapa yang jadi rakyat? Atau yang diciptakan Tuhan jadi guru semua, siapa yang mau jadi murid? Nah, anak sekalian, keindahan dunia ini tercipta karena perbedaan, termasuk Indonesia. Begitu indahnya Indonesia karena perbedaan. Maka perbedaan harus dikelola dengan baik, ya. Dan salah satu cara mengelola Indonesia adalah dengan cara toleransi. Kata lainnya tadi adalah tenggang rasa. Tenggang rasa artinya merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau kita dicubit oleh orang lain, kita merasa sakit, maka kita tidak akan mencubit orang lain karena ternyata dicubit itu sakit. Kalau
kita pernah dihina oleh orang lain, betapa sakit hati kita, maka kita tidak akan pernah menghina, mencela orang lain. Karena kita tahu bahwa betapa sakitnya kalau dihina. Nah, begitu anak sekalian ya. Kita lanjut. Menghormati keanekaragaman akan menumbuhkan sikap toleran. Salah satu wujud dan toleransi adalah melakukan kerjasama dengan orang lain. Salah satu wujud dari toleransi adalah melakukan kerjasama. Kita biasa sudah melakukan gotong royong, ya, kerja bakti. Dalam bahasa Jawa ada namanya gugur gunung, dan itu sudah kita praktekkan di sekolah kita. Sekolah kita udah beragam, di kelas kalian itu agamanya beragam, sukunya beragam, bahasa daerahnya beragam, tentu adat, sifat, karakter beragam. Tapi kalian bisa tenang, berteman dengan siapa saja. Ya, ini menunjukkan kalian sudah bisa melakukan sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghormati antar mereka yang berbeda dengan kita. Oke, kita lanjutkan. Sikap toleran terhadap keragaman. Kita lanjutkan yang ini. Sikap toleran dalam kehidupan beragama. Setiap orang tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini diurutkan dari jumlah penganutnya. Tapi kalau diurutkan dari pertama kali datang ke Indonesia adalah Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, ya, lalu kemudian Konghucu. Ya, Konghucu mungkin sudah lama datang ke Indonesia, tapi baru diakui ketika presidennya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil dengan Gus Dur. Sikap toleran dalam kehidupan beragama diantaranya diwujudkan dalam bentuk antara lain. 1. Melaksanakan ajaran agama dengan baik. Nah, ternyata anak sekalian, kalau kita melaksanakan ajaran agama kita dengan baik, maka kita bisa melakukan toleransi. Sebab di dalam ajaran agama kita masing-masing diajarkan tidak boleh mencela, tidak boleh mengganggu agama lain. Orang beragama, mengaku beragama, tetapi tidak menghormati agama lain, ada yang kurang di dalam pengetahuan beragamanya. Ya, berarti mereka kurang belajar ilmu agamanya. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Ya, itu sudah kalian lakukan di kelas kalian, di sekolah kita ini berbeda agama dan kita sudah biasa. Ya. Lalu kemudian tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Oh, tentu saja ya. Nah, memaksa ini baik secara terang-terangan, ayo kamu masuk agamaku. Kalau enggak, awas, itu terang-terangan. Atau secara samar-samar, misalnya kebetulan majikannya agamanya A, lalu pembantunya agama B misalnya. Secara samar-samar, pelan-pelan, kamu gajimu akan saya kurangi kalau kamu tidak melaksanakan ajaran agamamu misalnya. Ya, itu tidak boleh anak sekalian. Lalu bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Ya, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda. Oh iya, tentu tidak boleh anak sekalian, ya. Tidak boleh memandang rendah agama lain, menghina cara agama lain beribadah dan lain sebagainya. Masalah keyakinan ini masalah yang sangat prinsip, ya. Tidak mudah seseorang untuk berpindah ke keyakinan lain, ya. Apalagi sampai kita menghina keyakinan agama lain. Oh, jangan, mereka pasti marah, ya, sekalian ya. Nah, kita lanjutkan. Sikap toleran terhadap keragaman suku dan ras. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis atau suku bangsa dan ras. Perbedaan suku bangsa dan ras hendaknya dipandang bukan sebagai hambatan. Ya, kita sudah melaksanakan, ya, kita sudah mempraktekkan. Ya.
Bapak rasa juga di seluruh Indonesia sudah mempraktikkan bahwa di Indonesia ini sukunya berbeda-beda. Apalagi yang hidup di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu orang dari berbagai macam suku, daerah, ya, banyak datang ke Pulau Jawa. Nah, kita contohkan di sekolah kita sajalah. Sekolah kita ini sekolah mini Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di kelas kita, di kelas kalian itu ada dari Aceh, ada dari Batak, ada dari Jawa, ada dari Sunda, ada dari Jakarta ya, atau Betawi, Madura. Nah, anak sekalian, kalian tetap hidup rukun. Kalian sudah mempraktekkan itu sehari-hari, ya. Makanya kalian termasuk kelas yang hebat, warga negara Indonesia yang hebat. Nah, nanti terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian pulang ke Indonesia. Perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak sekalian, di Indonesia itu menurut sensus penduduk tahun 2010 ada 1328 suku bangsa. Bapak ibaratkan satu suku bangsa itu adalah satu sapu lidi. Yuk kita mengikuti filosofi sapu lidi. Sapu lidi itu kalau hanya satu anak sekalian, atau kalau Indonesia itu hanya satu suku bangsa, maka sapu lidi itu kalau satu nggak akan bisa membersihkan apapun. Ya, sapu lidi untuk membersihkan lantai di kamarmu saja sampai kapanpun nggak bisa selesai. Sapu lidi hanya satu, mudah sekali dipatahkan. Ya kan? Nah, kalau sapu lidi itu kita kumpulkan, kita ikat menjadi satu, maka kotoran apapun akan hilang. Nah, begitu juga kalau suku bangsa di Indonesia 1128. Kalau menurut data BPS tahun 2020 itu sudah lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Itu kalau kita ikat menjadi satu, maka menjadi satu kekuatan yang hebat. Apa yang mengikat kita? Pancasila. Kita jadikan pengikat perbedaan-perbedaan suku bangsa di Indonesia itu. Maka kita menjadi kuat. Tidak lagi sapu lidi, tapi satu ikatan. Sapu yang bisa menerjang semua kotoran yang ada di rumah kita. Perbedaan tidak menjadikan satu etnis dan ras tertentu lebih tinggi di derajatnya dibanding etnis lain. Iya, tentu saja. Ya, kita punya sila kedua anak sekalian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila tersebut mengandung makna bahwa semua manusia itu sama derajatnya. Dan kita harus mengakui persamaan derajat itu. Tuhan menciptakan semua manusia itu sama, tidak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi hanya takwanya saja. Tidak ada yang mengatakan bahwa suku bangsa A lebih tinggi dari yang lain. Suku bangsa A lebih pintar dari yang lain. Makanya kalau ada orang bilang, anak sekalian, suku tertentu itu bodoh. Sama sekali tidak benar itu. Ya, sama sekali tidak benar. Nah, zaman sekarang kalau sampai menghina-hina seperti itu bisa masuk penjara. Hati-hati ya. Nah, anak sekalian, sikap toleransi terhadap keberagaman suku dan ras diwujudkan dalam bentuk antara lain. Satu, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai kemanusiaan. Ya. Dua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Misalnya, berteman tanpa memandang suku dan rasnya. Ya, lalu kemudian berusaha. Kalau kalian misalnya punya usaha, punya pabrik, lalu yang kamu pekerjakan sebagai pegawai ataupun sebagai buruh tidak memandang hanya dari sukumu saja, tapi semuanya kita ajak bersama-sama untuk berbagi rezeki, ya, dan lain sebagainya. Ya, bertetangga dengan siapapun, bergaul dengan siapapun tanpa memandang ras dan suku bangsanya. Ingat filosofi sapu lidi. Kalau kita bersatu dengan perbedaan, maka kita akan menjadi kuat. Tapi kalau kita sendirian saja, satu sapu lidi, maka akan mudah dipatahkan dan tidak pernah bisa membersihkan kotoran apapun. Oke ya. Nah, untuk sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya, kita akan lanjutkan di video yang berikutnya, di episode kedua.